Wilayah Free Trade Zone atau yang lebih dikenal FTZ di Kepri yang mencakup Batam, Bintan, dan Karimun diresmikan pada awal tahun 2009. Melalui peraturan pemerintah, 3 kawasan ini diberlakukan perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pelaksanaan Free Trade Zone di Batam, Bintan, dan Karimun tentunya untuk dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuknya investasi, barang, dan jasa dari luar negeri. Namun saat ini kawasan FTZ yang sudah berjalan secara menyeluruh baru di Batam, sedangkan di Bintan dan Karimun masih di wilayah terbatas saja. Akibatnya perkembangan di Bintan dan Karimun tertinggal dari kota Batam. Melihat hal ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih berupaya untuk dapat menjadikan FTZ secara menyeluruh. Apakah ini dapat terwujud? Mari saksikan U-News reportase kali ini. Pemberlakuan wilayah FTZ BBK di Kepri sudah ada sejak tahun 2009. Berdasarkan PP nomor 2 2009 yang bertujuan untuk menarik investasi asing melalui pembebasan bea masuk dan pajak di area strategis jalur pelayaran internasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. FTZ BBK sendiri diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sebagai wujud percepatan pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Dengan evolusi dari konsep perdagangan bebas yang sebelumnya sudah ada di kota Batam. Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang beberapa waktu kebelakang terus mengupayakan adanya FTZ menyeluruh Batam, Bintan, Karimun ke pemerintah pusat, masih belum mendapat titik terang dari pengajuan yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Meski ada nilai plus dan minus dari FTZ menyeluruh ini, Ansar Ahmad percaya jika FTZ menyeluruh ini disetujui oleh Presiden, maka semakin terbuka lebar peluang investasi yang masuk ke Kepri dan akan menjadi penambahan pendapatan bukan hanya untuk Kepri, melainkan untuk nasional. Pak izin Pak, untuk progres FTZ kita Pak, untuk di Kepri bagaimana Pak? FTZ sih udah berkali-kali ya, bertahun juga udah kita usulkan. Kita masih menunggu pemerintah pusat yang masih mau lakukan kajian, dan kita komunikasi terus dengan Kemenko Perekonomian. Ya, kalau itu sudah selesai kan mungkin ada gambaran bagi pemerintah pusat secara komprehensif kalau itu FTZ-nya menyeluruh bagaimana, kalau inklaf bagaimana. Kalau kita sih dan para pengusaha di Pulau Bintan, di Karimun inginnya menyeluruh supaya ya urusan-urusan administrasinya jelas dan lebih mudah seperti halnya Batam gitu kan. Karena kan dia ada kawasan pabean dan non pabeannya, pabean lagi gitu. Itu juga menyulitkan di sisi pengawasan ini dan itu. Kita dorong terus ya. Pak, kalau FTZ menyeluruh terrealisasi Pak, untuk peningkatan investasi ke Kepri apakah sangat signifikan Pak? Ya saya kira kan kita bisa contoh Batam ya. Problemnya kan soal kepastian hukum. Kalau FTZ-nya menyeluruh, saya kira kepastian hukum kita lebih baik, lebih pasti, lebih mudah. Investor kan itu aja yang mereka kejar ya. Selain insentif-insentif lain yang diberikan. Ya kita dorong terus. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, ia menyebut FTZ menyeluruh terus diupayakan oleh Pemda Kepri ke pemerintah pusat dengan tujuan menarik investasi asing.
Menurutnya, jika FTZ menyeluruh BBK, ekonomi akan semakin tumbuh di Kepri, serta tidak akan ada lagi kesenjangan sosial. Namun pengawasan yang ketat tetap harus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari FTZ menyeluruh. Oke, terkait dengan FTZ menyeluruh, saya memang mendorong ya agar ini dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama wilayah Bintan secara menyeluruh, ya Bintan, Tanjung Pinang, kemudian Karimun. Itu paling tidak 3 ini jadi 4 dengan Batam. Nah, terkait dengan BP kawasan ini kan sudah ada dibuat nih, hanya saja memang masih enclave nih. Kemudian BP ini proses administrasi segala macam ini kan masih di BP Batam. Ya, Tanjung Pinang ada BP Tanjung Pinang, Bintan juga ada BP Bintan. Tetapi saat ini semua proses administrasi itu masih ada di BP Batam. Jadi tidak diberikan kewenangan penuh terhadap BP Tanjung Pinang, BP Bintan maupun BP Karimun. Ini pun kalau diberikan penuh sebelum FTZ menyeluruh, saya kira juga sudah bagus gitu loh. Jadi mereka mengelola kegiatan anggaran sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kalau FTZ menyeluruh di 3 kabupaten tambahan ini, ya Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun, tentu ekonomi akan semakin tumbuh, semakin baik. Kemudian juga tidak ada lagi kesenjangan sosial. Ya, mobil dari Batam bebas keluar masuk ke Tanjung Pinang, ke Bintan, apalagi kalau jembatan Babin ini jadi luar biasa. Dampaknya sangat positif sekali ya. Tetapi ini juga perlu pengawasan yang ketat tentunya ya. Karena kita sudah ketahui bahwa dari Tanjung Pinang, dari Bintan ini pelabuhan bisa saja dibawa kemana-mana. Maka pengawasan ini lebih ketat. Sehingga pengawasan bisa fokus di daerah Bintan dan Tanjung Pinang serta Karimun. Kang, dari kajian kita mungkin apa sih Kang dampak positif jika ini FTZ dan apa dampak dari FTZ menyeluruh ini tidak terjadi? Nah, dampak positifnya tentu ekonomi akan tumbuh semakin besar, kemudian masyarakat akan tentu ini menikmati dengan FTZ ini, karena kalau FTZ kan free pajak ya, tentu harga juga akan memang murah ya. Kalau sekarang ini kan harga berbeda, masih tetap mahal. Tetapi ada dampak negatifnya tadi. Kalau dampak negatif dari luar, tentu barang masuk ketika tidak ada pengawasan, maka ini akan menjadi hal yang buruk. Artinya ada penyelundupan atau penyelewengan kewenangan seperti itu. Itu dampak negatifnya. Saya kira sih pemerintah pusat harusnya bisa menerapkan FTZ secara menyeluruh di Provinsi Kepri ini, terutama di 4 kabupaten kota ini. Usulan itu juga sudah pernah dibahas bersama Dewan Kawasan, Bupati Bintan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sampai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Karena saat ini baru wilayah utara hampir menyeluruh kecuali wilayah Pertamina yang sudah keluar dari kawasan FTZ. Yang perlu diperluas lagi kawasan FTZ di Bintan Timur dan sekitarnya. Begitu juga dengan di wilayah kota Tanjung Pinang, yang saat ini kawasan FTZ hanya sekitar kurang lebih 2.000 hektar tersebar di Dompak dan Senggarang. Usulan itu juga sudah pernah dibahas bersama Dewan Kawasan, Bupati Bintan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sampai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Karena saat ini baru wilayah utara hampir menyeluruh kecuali wilayah Pertamina yang sudah keluar dari kawasan FTZ. Yang perlu diperluas lagi kawasan FTZ di Bintan Timur dan sekitarnya. Begitu juga dengan di wilayah kota Tanjung Pinang, yang saat ini kawasan FTZ hanya sekitar kurang lebih 2.000 hektar tersebar di Dompak dan Senggarang. Kepala BP Kawasan Bintan Farid Irfan Sidik, ia menyebutkan belum mendapat informasi lanjutan dari hasil pertemuan bersama BP Kawasan Bintan, Gubernur Provinsi Kepri, serta rapat di Kemenko Republik Indonesia. Hanya saja dirinya baru mendapat informasi yang telah diterimanya, yaitu usulan memperluas kawasan FTZ di Pulau Bintan, termasuk di wilayah Kabupaten Bintan sedang digodok
di tingkat pemerintah pusat. Kalau kita bicara keuntungan, kita bisa berkaca dengan Batam ya. Sebagai sebuah kawasan yang memiliki fasilitas dengan kondisi lahan atau kondisi wilayah kerja yang utuh gitu, akan sangat memudahkan kita untuk melakukan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan kita. Kalau misalkan nanti sudah menyeluruh, justru menurut saya ini akan sedikit meringankan beban masyarakat. Daya beli akan meningkat. Kenapa? Karena harga jual barang konsumsi itu akan menurun. Tentunya seperti kita sekarang melihat di Batam, gitu ya. Harga tuh akan lebih bersaing. Terus habis itu juga mungkin untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat kita akan lebih bisa memenuhi kebutuhan pasarnya, karena akan lebih mudah lagi barang tersebut bisa masuk ke kita gitu. Kalau misalkan kawasan kita sudah menyeluruh. Hari ini kan salah satu kendala ketika barang itu ingin keluar masuk adalah itu tadi, dengan kondisi enklave ini masih menjadi kekhawatiran kita gitu terkait dengan pengawasan peredaran barang-barang bebas tersebut. Ya, jadi sebetulnya ini juga terkait dengan hal yang pernah kami diskusikan. BP beberapa kali diskusi dengan teman-teman dari Direktur Polda Kepri terkait dengan packaging, barang pokok dan barang penting, yang dimana barang-barang tersebut adalah barang-barang komoditas yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat di Kabupaten Bintan terutama. Jadi memang hari ini kita sudah pernah mengkaji barang konsumsi itu untuk kebutuhannya Mustafa di Lagoy. Itu memang terdiri dari beberapa barang yang sepatu, makanan dan lain-lain yang diimpor mereka dari luar. Hanya nanti ketika misalkan ini sudah menjadi kawasan FTZ menyeluruh, tentu kami juga akan melakukan penyusunan kembali terkait dengan kajian barang konsumsi tersebut. Karena mengingat perhitungan kita sudah tidak lagi yang lama kan, bahwa ketika menyeluruh berarti seluruh masyarakat yang berada di dalam Kabupaten Bintan atau Pulau Bintan ini menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan jumlah barang dan kuota tersebut gitu. Sehingga nanti akan ada penyesuaian lagi terkait dengan jenis barangnya sendiri. Tentu pasti kita akan dinamis melihat kebutuhan gitu. Kita juga pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, apa yang memang dibutuhkan, permintaan pasar seperti apa, tentu akan kita akomodir nanti. Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Ahmad yang menegaskan wacana penerapan free trade zone secara menyeluruh di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Ia percayakan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki perspektif yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan strategis berskala nasional. Wacana FTZ BBK sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. Itu Perpres tahun 2000, Perpres nomor 1 tahun 2004, entah 2024 ya. Iya. Tentang roadmap pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun, kira-kira seperti itu di Perpres. Nah, ini isunya bagaimana agar wilayah ini terintegrasi dalam pengertian aktivitas ekonominya, itu yang saya pahami. Jadi kalau di sini industri manufaktur, mungkin saja di Karimun, Sekam, Timah, Boksit. Lalu di Tanjung Pinang lain lagi. Tidak dalam pengertian ada penggabungan menyeluruh dalam pengertian administrasi pemerintahan. Tetapi apapun kebijakannya, ini kita percayakan aja lah kepada Jakarta ya. Karena prinsipnya Jakarta ya, pusat itu memiliki
pandangan yang lebih komprehensif tentang kebijakan yang akan dilakukan pada satu negara. Lebih lanjut, ia menegaskan Batam sendiri pada dasarnya telah menerapkan FTZ secara menyeluruh di wilayahnya. Bahkan, sebanyak 22 pulau di sekitar Batam juga telah masuk dalam cakupan pengembangan kawasan tersebut.